Dharma Wanita Persatuan UPPU Tepelian Sintang mengucapkan Selamat Hari Ibu ke-97. Perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan Komandan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 siap. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu. Sejarah Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda Saya 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Indonesia telah menggugah semangat para pemimpin perkumpulan perempuan untuk bersatu dalam satu wadah mandiri. Saat itu, sebagian besar organisasi perempuan masih menjadi bagian dari perkumpulan pemuda pejuang pergerakan bangsa. Terinspirasi oleh semangat persatuan tersebut, para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan kemudian memperkasai penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Salah satu keputusan penting dari Kongres ini adalah pembentukan organisasi federasi mandiri bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Melalui PPPI terdapat Persatuan Perjuangan Kaum Perempuan untuk bersama kaum laki-laki memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, serta mengangkat derajat perempuan Indonesia agar menjadi perempuan yang maju dan berdaya. Pada tahun 1929, PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII. Selanjutnya, pada tahun 1935 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres ini tidak hanya berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, tapi juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mendidik generasi baru agar memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Perjuangan perempuan Indonesia berlanjut dengan terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung pada tahun 1938. Dalam kongres ini, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu, yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur, tertanggal 16 Desember 1959. Pada tahun 1946, Badan Kongres Perempuan Indonesia berkembang menjadi Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, yang hingga kini terus berkiprah dan berperan aktif sesuai dengan aspirasi serta tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut menjadi tonggak sejarah kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Hari Ibu tidak hanya dimaknai sebagai penghargaan terhadap jasa seorang ibu dalam keluarga, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap peran perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri, warga negara, anggota masyarakat, maupun abdi Tuhan Yang Maha Esa. Perempuan Indonesia memiliki peran penting sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa meningkatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai simbol kebangkitan, persatuan, dan kesatuan perjuangan kaum perempuan Indonesia yang tidak terpisahkan dalam perjuangan bangsa. Nilai-nilai perjuangan dan semangat persatuan tersebut perlu terus diwariskan sebagai api semangat juang untuk mempertebal tekad dalam melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 22 Desember 2025. Menyanyikan himne Hari Ibu. Ibu
diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak! Mohon izin, saya membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni, dan salam sehat untuk kita semua. Peserta upacara yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho, dan karunia-Nya, hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Hari Ibu ke-97, sebuah momentum bersejarah yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan kebebasan untuk bergerak bersama laki-laki dalam membangun bangsa. Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan. Peringatan ini bukan sekedar seremonial dan bukan pula perayaan Mother's Day sebagaimana dipahami di beberapa budaya, namun merupakan apresiasi mendalam bagi seluruh perempuan Indonesia dalam semua peran dan kapasitasnya, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Sejarah Hari Ibu berakar pada Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta yang menjadi momentum lahirnya gerakan perempuan secara nasional. Melalui kongres tersebut, perempuan Indonesia berkumpul, bersuara, dan menetapkan arah perjuangan bersama. Komitmen para perempuan pejuang kala itu mengantarkan Indonesia pada tonggak penting yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Sejak itu, hari ini menjadi pengingat bahwa perempuan telah sedang dan akan terus menjadi bagian strategis dalam pembangunan bangsa. Peserta upacara yang saya banggakan, dalam lintasan sejarah bangsa ini, perempuan Indonesia telah menjadi agen perubahan, menggerakkan inovasi, memperjuangkan keadilan, dan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Meski menghadapi beberapa tantangan, beban ganda, stigma, minimnya akses, serta kekerasan berbasis gender, perempuan tidak pernah berhenti berjuang dengan ketangguhan, kreativitas, dan daya juang. Perempuan terus menunjukkan bahwa kemajuan bangsa tidak pernah terpisah dari kemajuan perempuan. Di tahun 2025 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menjadi pengingat bahwa perempuan bukan hanya menerima manfaat pembangunan, tetapi motor utama perubahan. Perempuan Indonesia bekerja dalam berbagai keterbatasan, namun tetap menjadi pilar ekonomi keluarga, penjaga nilai budaya, pemimpin komunitas, inovator, teknologi, pelaku usaha, dan penjaga keberlanjutan kehidupan. Peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Ibu ke-97 tahun ini juga menjadi ruang refleksi dan operasi bagi seluruh perempuan Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya, atau wilayah. Dari perempuan yang berkarya di daerah pesisir hingga mereka yang bekerja di perkotaan, dari perempuan pelaku UMKM, petani, buruh, tenaga kesehatan, dan pendidik, hingga mereka yang berkarya dalam pemerintahan, politik, olahraga, seni, dan teknologi. Seluruhnya memiliki kontribusi nyata bagi bangsa. Mereka adalah wajah ketangguhan bangsa ini dalam ruang domestik maupun publik. Dalam tantangan digital maupun perubahan zaman, perempuan Indonesia hadir, bekerja, mencipta, merawat kehidupan, dan memastikan keberlangsungan generasi. Karena itu, suara mereka hari ini bukan hanya didengar, tetapi harus menjadi dasar kebijakan publik,
strategi pembangunan, dan arah masa depan bangsa. Selamat Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Mari kita lanjutkan komitmen bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 22 Desember 2025. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selesai. Menyanyikan Mars Hari Ibu. Siap, gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati kami memohon curahan rahmat, taufik dan ridho-Mu. Pada hari yang penuh makna ini, kami berkumpul untuk memperingati Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Hari yang mengingatkan kami akan keteguhan perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Ya Allah, Engkau yang Maha menyempurnakan segala ciptaan, kami bersyukur atas limpahan kasih sayang-Mu yang menjadikan perempuan sebagai sumber kehidupan, tiang keluarga, penopang bangsa, dan penerus peradaban. Jadikanlah ibu-ibu dan seluruh perempuan Indonesia insan yang kuat lahir dan batin, yang mampu berkarya, berdaya, serta membawa manfaat bagi sesama dan tanah air tercinta. Ya Allah yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami agar semangat perjuangan para pahlawan perempuan terdahulu tidak hanya dikenang, tetapi dilanjutkan dengan karya nyata. Tumbuhkanlah dalam diri kami keberanian,
keikhlasan, dan kecerdasan untuk menghadapi tantangan zaman menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia yang adil, makmur, setara, maju dan bermartabat. Ya Allah yang Maha memberi kekuatan, karuniakanlah kepada para pemimpin kami hikmah, kepekaan, dan kemampuan untuk membangun bangsa yang menghormati martabat perempuan, menjunjung kesetaraan gender, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan dan memimpin sesuai fitrah dan potensi terbaiknya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa raga demi persatuan Indonesia. Tempatkanlah mereka dalam rahmat dan ampunan-Mu. Akhirnya ya Allah, terimalah doa dan ikhtiar kami, satukan hati kami dalam kebaikan, kuatkan langkah kami dalam perjuangan, dan tetapkan kami pada jalan Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pasukan dapat dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, dilanjutkan dengan acara tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu semua di lingkungan keluarga besar UPBU TP Lian Sintang. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di sini saya akan memberi sedikit surprise. Tahun kemarin, biasanya setiap tahun kita setiap Hari Ibu kita selalu memberikan penghargaan khususnya buat penghuni komplek Bandara TP Lian Sintang. Kalau tahun kemarin temanya tentang kebersihan rumah. Kalau tahun ini temanya tentang keterampilan dan keunikan pemanfaatan lahan. Saya akan mengumumkan untuk juara 3 yang jatuh kepada keluarga Bapak Yuda. Mohon maju Bapak dan Ibu Yuda. Untuk warga komplek yang terampil selanjutnya, juara 2 Bapak dan Ibu Untung. Maju Pak. Untuk penghuni komplek Bandara TP Lian selanjutnya yang terampil dan bisa memanfaatkan pekarangan maupun lingkungan rumah masing-masing, jatuh kepada Mas Rakil Yulio. Dan ada lagi satu lagi penghargaan buat ibu-ibu yang paling rajin, walaupun itu rumahnya jauh dan sangat berliku-liku jalannya ibu-ibu. Terima kasih kepada Bapak Angkim. Ada Bapak Angkim yang memberikan dan membolehkan istrinya untuk selalu mengikuti Dharma Wanita. Silakan Bapak dan Ibu Angkim maju ke depan.
Selanjutnya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini Dharma Wanita sudah didampingin dengan abang-abang yang sangat baik hati, Bang Marcel dan Mas Denny. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mendapat ini, semoga lebih bersemangat lagi. Dan untuk bapak-bapak, mohon ibu-ibunya diizinkan hadir dalam kegiatan Dharma Wanita, karena di sini kita sama-sama belajar untuk menggali ilmu dan kalau bisa memberikan ilmu yang dimiliki ibu-ibu maupun karyawati masing-masing. Karyawati juga ya dimohonkan tingkatkan kehadirannya. Terima kasih. Surprise nih. Pak Untung yang bekerja ya. Saya dapat. Foto bareng. Ya. Mari Bu.